Semua orang bilang kita berasal dari satu sosok, Adam. Tapi apa ada yang pernah benar-benar mempertanyakannya? Kalau kita semua dari Adam, kenapa kita tidak serupa? Kenapa kulit kita berbeda? Wajah kita tak sama? Bahkan cara kita berpikir pun tak serupa. Apakah semua ini cuma efek dari cuaca dan iklim? Atau ada misteri besar yang selama ini dikunci oleh asumsi manusia sendiri? Satu hal pasti, jika pemahaman kita tentang asal-usul manusia keliru, maka bisa jadi kita pun belum benar-benar mengenal siapa diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusto Story, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Dari kecil, kita diajarkan bahwa semua manusia berasal dari satu sosok, Adam, satu nenek moyang, satu permulaan bagi umat manusia. Tapi, lihatlah dunia hari ini. Apakah kita semua benar-benar terlihat seperti saudara? Ada yang berkulit seputih susu, ada pula yang sehitam arang. Ada yang matanya sipit dan memanjang. Ada pula yang bulat dan lebar. Ada yang tinggal di padang pasir, di hutan tropis, di pegunungan tinggi, atau di pulau-pulau terpencil. Bahasa kita berbeda, budaya kita jauh dari seragam, bahkan cara kita memandang hidup dan mati pun bisa sangat bertolak belakang. Jika semua berasal dari satu manusia, kenapa kita tidak serupa? Jawaban umum yang selalu diajarkan adalah karena lingkungan, iklim, makanan, dan kondisi geografis membentuk rupa dan perilaku manusia dari generasi ke generasi. Teori evolusi bahkan menyebut bahwa keragaman ini adalah hasil dari seleksi alam, mutasi genetik, dan adaptasi. Dan Al-Quran juga mengakui keragaman ini dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22. Dan di antara tanda-tandanya ialah penciptaan langit dan bumi dan perbedaan bahasa serta warna kulit kalian. Tapi apakah itu cukup untuk menjelaskan semuanya? Kenapa manusia di Afrika Barat dan Asia Timur bisa begitu berbeda? Seolah berasal dari spesies yang lain, padahal katanya mereka semua keturunan Adam dan Hawa. Bagaimana bisa dalam rentang waktu yang pendek lahir ribuan bahasa dan budaya yang tidak saling berkaitan? Ilmu pengetahuan modern mulai menyadari bahwa manusia tidak mungkin berasal dari satu pasangan saja. Bahkan banyak ilmuwan sekarang yang percaya manusia muncul dari satu populasi kecil, bukan dari dua individu. Tapi disinilah titik persoalan kita dimulai. Apakah ini bertentangan dengan Al-Quran? Atau kita yang selama ini salah memahami Al-Quran? Apakah Adam itu nama seorang manusia atau simbol? Apakah kisah penciptaan Adam adalah catatan sejarah biologis atau bahasa simbolik untuk menjelaskan datangnya kesadaran manusia pertama kali ke bumi? Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah berfirman, "Aku hendak menjadikan khalifah di bumi." Tapi apakah ini tentang penciptaan satu orang manusia? Atau tentang hadirnya
makhluk berakal yang memiliki amanah. Quran Surat Al-Hijr ayat 28 sampai 29 menjelaskan bahwa manusia diciptakan dari tanah liat, lalu Allah meniupkan ruh ke dalamnya. Di sini, Al-Quran tidak sedang menggambarkan proses biologis. Ini adalah bahasa simbolik. Penciptaan dari tanah liat adalah bentuk material kita, tapi ruh adalah unsur kesadaran. Inilah yang membedakan kita dari makhluk lain. Dalam tafsir Ahmad bin Muhammad bin Ajibah, seorang sufi dari Maroko, dijelaskan bahwa penciptaan manusia bukan hanya soal fisik, tapi juga soal makam ruhani. Bahwa yang disebut Adam adalah setiap makhluk yang telah menerima amanah. Sesuatu yang langit, bumi, dan gunung enggan memikulnya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 72. Maka Adam bukan sekadar manusia pertama, tapi simbol dari makhluk yang berani mengambil tanggung jawab kesadaran. Kalau begitu, mungkinkah Adam adalah istilah bagi makhluk yang telah diberi kesadaran dan ruh? Sebuah status, bukan sekadar nama. Adam bukan satu orang, tapi satu jenis ciptaan yang pertama kali sadar, pertama kali memiliki kehendak, pertama kali bertanggung jawab. Kita lihat juga dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah bertanya kepada seluruh Bani Adam, "Bukankah aku ini Tuhan kalian?" Pertanyaan ini tidak diarahkan kepada satu individu, tapi seluruh jiwa manusia. Ini mengisyaratkan bahwa kesadaran ketuhanan adalah bagian dari fitrah manusia. Tapi jika semua manusia pernah bersaksi, kenapa kesadaran itu tampak berbeda-beda dalam wujudnya sekarang? Saya tahu banyak yang tidak akan setuju. Apa kamu menolak kisah Nabi Adam? Ini sudah jelas disebut dalam kitab suci. Tapi pertanyaan saya, apakah kita membaca kitab suci sebagai kisah literal atau sebagai wahyu yang syarat makna, simbol, dan bahasa kiasan? Banyak orang menganggap tafsir adalah wilayah para ahli. Tapi, bukankah Al-Quran sendiri berkata, "Afala tatafakkarun?" Apakah kalian tidak berpikir? Jika Allah menginginkan kita hanya menghafal, bukan memahami, maka kenapa kitab ini penuh dengan tanya dan isyarat? Dan bukankah dalam Quran Surat Ar-Rum ayat 22, Allah menyebut perbedaan warna kulit dan bahasa sebagai tanda-tanda kebesarannya? Ini bukan sekadar produk sampingan dari lingkungan. Ini adalah bagian dari desain penciptaan. Artinya, keragaman itu bukan sesuatu yang terjadi karena kecelakaan sejarah, tapi bagian dari kehendak ilahi. Mungkin selama ini kita terlalu takut untuk berpikir, terlalu nyaman dengan pemahaman warisan. Padahal iman yang sejati bukan hanya percaya, tapi juga mencari. Dan jika benar kita semua disebut Bani Adam, maka kita perlu bertanya lebih dalam, siapa sebenarnya Adam itu? Dan kenapa keragaman manusia begitu ekstrim jika semuanya dari satu orang yang sama? Atau justru keragaman inilah yang membuktikan bahwa Adam bukan satu sosok, tapi satu jenis ciptaan yang tersebar, tumbuh, dan berkembang dengan peran masing-masing. Dalam video selanjutnya, kita akan menelusuri lebih jauh makna Bani Adam. Apakah ini murni istilah biologis? Ataukah status spiritual bagi makhluk yang telah diberi kesadaran, kehendak bebas, dan amanah?
Ini bukan hanya soal asal-usul. Ini soal siapa kita sebenarnya. Karena jika kita salah memahami dari mana kita berasal, mungkinkah kita juga salah memahami siapa diri kita?